Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, baik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin nonton anime yang berjudul Fufu Ijo Koibito Miman episode ke-8 kayak gitu ya. Jadi dari episode sebelumnya itu si Akari ya mengalami dilema gitu ya, dimana dia itu mulai bingung gitu ya harus milih perasaan dia kepada Minami atau perasaan dia kepada si Jiro gitu ya, karena dia sudah mulai berubah gitu ya, dan dia sendiri pun juga sudah mulai menyadari gitu ya tentang perasaan dia kepada Jiro gitu ya. Dan tapi ya tadi karena dia tahu posisinya, dia tahu bahwa Jiro itu suka sama Shiori dan dia nggak mau gangguin dengan perasaan dia itu, makanya dia tuh berusaha untuk mengalah. Dan akhirnya dia lebih milih untuk meyakinkan diri dia untuk tetap suka sama Minami. Makanya kemarin kan dia berusaha keras untuk ketemu sama Minami kan, tapi ternyata Minaminya sendiri pun malah deket sama Shiori gitu. Jadi literally si Akari ini ya gak bisa kemana-mana nih, makanya dia tuh kan nangis kan kemarin kayak gitu. Jadi benar-benar dilemanya Akari itu dapat banget lah kemarin. Pokoknya mood gua best episode itu kemarin, best episode sih, benar-benar dapat banget. Dan feeling gua adalah si Akari, gue yakin banget dia pasti udah mulai suka nih. Gue yakin udah root ke si Jiro kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Oke, langsung kita untuk episode ke-8 dari Fufu Ijo Koibito Miman. Oke, episode 8 kita mulai saja. 1 2 3. Oh iya, bahkan yang waktu pas buang sampah pun mereka juga nggak ini kan, Shiori. Wow, pilih dua gitu. Oh, disuruh milih gitu cuy. Keren juga gitu. Masa kayak ada penggambarannya gitu loh. Yang terpenting diri sendiri gitu. Masih dilema dia. Karena si Akari ini baik cuy orangnya. Baik dan aduh, dia pasti lebih memilih untuk apa namanya? Lebih memilih untuk apa ya bahasanya ya? Mengalah gitu ya, mengalah dengan perasaan dia, karena ya dia tahu bahwa si Jiro itu suka sama Shiori. Makanya kan kemarin itu ada dilema-dilema terkait dengan apakah momennya mereka sebagai suami istri ini bakal berakhir dengan apa namanya, berakhir begitu aja gitu ya, ketika nanti si Jiro akhirnya menjadi pasangannya si Shiori gitu kan. Makanya apa namanya ya, dilema-dilema kayak gitulah sebenarnya. This beautiful life, oh, na 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 da 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 da. Mm, mm, mm. Na da da na 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 na. Get to it down. Oke. Apa itu? Oh, peringkat, nilai. Ya karena mereka 10 besar kan. Oh, oh ini maksudnya nilai ini ujian yang ini loh, ujian pasangan. Ah, Anata. Ya karena itu masih pengen ngalah cuy. Wah, kenapa? Sudah masuk aja.
Itu, woi. Oh, kecewa fix. Kecewa deh. Kecewa. Oh, lama-lama. Critical hit. Iya, kalau hilang biasanya jadi anxiety, anxiety apa? Ya, kecil. Iya. Astaga. Iya. Iya. Ya. Kenapa? Kebelat. Kebelat fix. Toilet. Ya. Ya. Aduh astaga. Iya. Oh, aman. Ya. Ya. Malu juga dia. Ya baik, Jiro baik cuy. Iya. Ya jadi itu gak perlu jaim-jaim gitu loh kalau sama Jiro. Emang udah cocok anjir. Ya itu siapin udah. Dia. Bikin salah paham. Gue sampai gak sampai kata-kata anjir. Sasuga Akari anjir. Akari Watanabe. Ah ya sebenarnya suka coklat sekarang berubah jadi vanilla. Karena ikut jadi karena ngikutin si ini juga lah si ini. Oh, ntar.
Ini intensinya ya aduh, Akari ya Akari. Iyalah. Serangan mendadak itu. Ya udah kayak gampang banget soalnya kesannya kayak Akari. Hmm. Ya. Oh, itu dia. Ya. Dia. Gak. Bisa. Heboh banget. Masalah lama kecil dong. Apa itu? Oh, oke. Blis anti serangga ya. Oh. Iya, Doki. Bahkan dari sisinya si Jiro sendiri itu masih kayak nggak serius gitu loh kesannya si si siapa tuh namanya si. Jadi susah gitu loh nentuin mau itu beneran atau enggak gitu dari perkataannya Akari. Hmm. Jadi efeknya udah suka sih. Udah jatuh cinta nih si Akari. Tinggal tadi, maksudnya tinggal dia tuh masih mau menyerah, bukan nyerah sih namanya, mengalah atau enggak. Intinya gitu. Karena kan maksudnya dia tahu ya bahwa si Jiro itu kan suka sama Shiori dan dia lebih milih untuk mengalah, makanya lebih pilih ke Minami. Masih dilema lah fasenya. Hebat dia itu. Oh dia. Iya. Iya, ada ngomongin dia literally kalau lu ngomongin temen lu makanya tuh ngomongin lu. Hmm. Iya, saking shocknya dia. Terlalu shock dia Minami. Hmm. Sepertiku, what the fuck? Tahu ya dia. Ntar dia pernah punya si Minami ini pernah punya orang kayak gitu kah? Ya, kena. Ya berarti Minami pernah punya orang kayak begitu dan dia nyesel kali ya. Kayaknya ya, tadi dibilang.
Dan si Mei Chan ini jelas suka sama Shiori. Suka dalam hal ini kali ya, maksudnya suka dalam hal gue gak bisa ini udah modern anjir. Hmm. Oh, ini pasangannya ya. Hmm. Oh ya kan, suaminya. Seneng deh. Iya, yeah. Support nih, suka deh gua. Support ya, support. Ini Mei-chan ini kayak apakah suka sama Shiori aja maksud gua suka dalam hal pertemanan atau benar-benar suka soalnya udah modern cuy. Modern udah nggak ada lagi batasan-batasan. Hmm. Oh, dia punya kakak. Orang tampan dikira biasa aja tuh penghinaan untuk orang biasa aja. Oh, itu kakaknya. Ini kenapa ada? Oh ya dia suka sama Watanabe ya. Oh iya ya dia suka sama Kari ya. Ya dia kan waktu itu yang ngedeketin waktu pas festival kan. Oh ini kakaknya sih itu kakaknya sih sama temennya Jiro. Lupa gue. Jadi malu-malu gitu loh. Malu-malu gitu loh. Oh, so kan? Boleh mengkerut gitu kan? Iya, fix dia suka si Ori nih Mei-chan. Asli dah. Nah kan, dia suka sama si Ori cuy. Fix. Fix suka sama si Ori. Jadi mereka semua tuh kayak apa teman-teman mereka gitu loh. Iya. Senggol aja. Iya. Yeah. Literally emang Adi baru, boy. Iya.
Terlalu banyak ngayal ya si Ijo ini. Ya, heboh banget sama temennya. Gue suka sih temennya ini. Meskipun dia itu, tapi dia tuh kayak all out dan kocak aja orangnya. Cisu, iya. Oh, bentar. Ya, what the fuck? Geli banget anjir. Oh, udah ngeliat ini. Eh, salah paham dia. Aduh, itu temennya koplak banget. Oh iya, enggak. Dia tuh ngeliat itu yang ngeliat apa namanya tulisannya. Oh no. Oh no. Oh no, salah paham tidak. Oke, okay, nice. Nice. Untuk enggak salah pahamnya enggak berkepanjangan ya. Eh? Eh? Lucu banget anjir. Iya. Hmm. Tapi sumpah gue suka banget temen di series asli. Gue itu apa ya, suka semua karakter di sini loh. Maksud gue kayak nggak ada karakter yang nggak gue suka anjir. Shiori gue suka, Akari apalagi. Jiro pun juga sebagai MC gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana anjir. Oh. Yeah. Oke, Shiori udah melangkah dia ya. Hmm. Itu kucing gak fix kucing ring kucing menghalangi. Iya. Lagi mau bagus gitu ya. Oh, kayak dulu. Itu udah baikan ya sekarang. Ah, gila. Gue suka banget sama di series asli dah. The best anjir. Menurut gue apa tuh namanya yang tipikal-tipikal cinta segitiga gitu ya. Menurut gue ini salah satu yang terbaik sih. Karena apa namanya, yang mereka apa ya, yang mereka debatkan di sini tuh bukan lagi tentang masalah kayak apa namanya, apa ya, kayak sengaja dipanjang-panjang gitu enggak gitu. Di sini kayak mereka itu kayak benar-benar kayak di setiap episode itu kayak punya apa ya, perdebatan atau dramanya di sendiri gitu ya istilahnya. Contoh kayak di episode kemarin, episode ini kayak pasti ada satu adegan yang memberikan progres gitu loh maksud gua. Contoh kayak di sini kan setelah apa yang terjadi di UKS gitu ya. Itu kan mereka belum bisa ngobrol bersama gitu ya. Karena masih pada malu-malu gitu kan. Mereka sekarang gara-gara situasi sekarang ini akhirnya si Shiori sama si Jiro jadi kayak ya balik lagi seperti semula gitu. Maka mungkin lebih apa ya, lebih bisa mengerti satu sama lain kali ya.
Oke, habis ya. Gue penasaran banget nih. Gue nyari previewnya di mana ya? Di sini di animenya nggak ada previewnya anjir. Gih, sumpah di si temannya ini ya. Fake si temannya ini. Apa si temannya ini paling koplak anjir. Lebih dari Osana Najimi tapi bukan cinta sejati. Anjir, dalam kali ya berikutnya. Oke. Oke, penasaran gak? Ya itu untuk episode ke-8 dari Fufu Ijo Koibito Miman ya. Ya itu untuk episode ke-8 dari Fufu Ijo Koibito Miman. Jadi ya gue pribadi sebenarnya suka banget ya anime ini karena bener-bener apa ya, drama yang mereka tampilkan itu ya drama romansnya gitu ya, romcomnya, romansnya, dramanya itu menurut gue menarik banget gitu ya. Jadi kayak nggak cuma kayak apa namanya, nggak cuma kayak biasanya kan kalau anime. Jadi gue juga pernah ngomong di episode sebelumnya bahwa kan biasanya kalau anime harem itu ya cowoknya nih ya, terus dia nanti deketin satu cewek, ceweknya punya masalah, terus nanti cowoknya akhirnya deket gini, akhirnya ceweknya mulai menggain perasaan kepada si MC, nanti pindah lagi satu lagi kayak gitu-gitu kan. Misalnya kan kayak begitu. Nah kalau di sini istilahnya ada kayak sangkut pautnya gitu loh, langsung. Jadi nggak apa namanya, nggak kayak literally kayak mereka itu kayak stranger gitu loh. Jadi kayak gak stranger. Misalkan kalau kita bandingin misalnya kayak Kanojo Karishimas gitu ya. Kanojo Karishimas kan awalnya semua stranger gitu kan. Mau itu si siapa sih namanya, gue lupa nih. Pokoknya yang cewek-ceweknya itu, atau mungkin kayak misalkan kayak kembar 5 misalkan gitu ya, si Gotobun. Itu kan awalnya mereka ya literally cuma kayak temenan aja gitu kan. Secara perasaan pun juga palingan gue ingetnya waktu itu terdevelop pun juga belum terlalu gimana sih, inget gue gitu ya. Baru mungkin pas season 2 yang paling berasa gitu. Movie-nya kan memang udah ending gitu kan. Jadi apa namanya, kayak butuh waktu lama gitu ya untuk biasanya anime-anime harem itu untuk akhirnya mulai kayak ada konfrontasi di antara satu sama lain gitu. Nah kalau di sini istilahnya drama yang gue suka itu adalah si Akarinya sendiri itu udah aware gitu ya dengan keadaannya dia dan dilema yang akhirnya dia rasakan karena ya tadi perasaan dia sudah muncul kepada Jiro, dan yang dimana dia tuh di posisi dia tuh udah tahu bahwa Jiro itu suka sama Shiori gitu kan. Makanya dia tuh ada di pilihan untuk mau lanjut atau nyerah gitu loh. Makanya tuh pusing di sana sebenarnya dia. Makanya tadi dia keliat HP gitu kan. Terus tadi juga di episode sebelumnya juga yang mood gue satu episode terbaik ya dari Fufu Ijo ini adalah yang waktu pas dia akhirnya lebih memilih untuk mungkin lebih dekat lagi ke Minami agar itu bisa melupakan dan mengalah gitu terhadap perasaan dia kepada Jiro. Tapi akhirnya Minami malah ya deketnya sama si Shiori juga gitu ya. Jadi dia bingung, makanya nangis gitu kan akhirnya karena harus menyerah dengan cintanya dia itu. Dan sekarang meskipun tadi dia udah nyerah ke Minami gitu ya, gua nggak tahu dia udah menyerah atau belum ya. Istilahnya udah nyerah ke Minami gitu ya, dan dia bakal lebih milih untuk ke Jiro. Tapi di posisi itu masih tetap dilema nih, masih tetap dilema untuk mau ngedeketin si Jiro gitu, karena ya dia tahu bahwa Jiro itu suka itu sama Shiori gitu kan. Nah makanya dia lebih untuk mengalah nih, tapi dia bingung, di posisi bingung nih, makanya dia kayak nyari di HP kan tadi. Terus tadi makanya dibilang si Jiro sendiri kan tadi bilang ya bahwa si Akari itu kayak apa namanya, si Akari itu kayak apa namanya, kayak pengen cepet-cepet apa tuh, pengen cepet-cepet ranking 10 besar untuk bisa ganti pasangan. Jadi kayak sana itu kayak Akari itu pengen cepet-cepet deket sama Minami, padahal sebenarnya agar dia itu cepet-cepet untuk bisa ya apa tuh namanya, ngebantuin si siapa tuh namanya, si Jiro tuh bisa deket sama Shiori dan dia mungkin bisa menyerah gitu loh bahasanya. Jadi fasenya Akari itu masih di sana gitu. Intinya kayak gitu. Jadi ya itu menariknya untuk Akari gitu. Dan untuk Shiori sendiri ya dia masih dalam fase inilah, masih dalam fase breaking the wall gitu ya, diantara siapa tuh namanya, perasaannya dia gitu ya kepada si Jiro dan ya si Jironya sendiri gitu ya, dimana mereka masih nge-clash di Osana Najimi gitu kan. Apalagi dengan kejadian yang ciuman duka es tadi, jadi ya mereka juga malu-malu untuk ketemu lagi gitu ya. Dan ya untung banget di episode ini mereka apa namanya, sudah bisa gitu ya istilahnya meluruskan keadaannya gitu ya. Jadi sebenarnya mereka bisa balik lagi seperti semula gitu ya, dengan ditambah kayak lebih dekat gitu ya. Jadi kayak ya dapat lah sinya Shiori udah mulai melangkah gitu ya, karena apa tuh namanya, dari sisinya si Akari sendiri, apa tuh namanya, dari sisinya Akari sendiri ya Akari udah cukup jauh gitu ya. Sekarang Akari tuh kayak literally kayak apa ya, yang gue suka ya sebenarnya baik lagi dari ini series adalah Akari itu kan benar-benar dari nol ya. Maksud gue benar-benar dari nol, hubungan mereka tuh terdevelop tuh dari nol gitu ya, dari antara Akari sama
Jiro. Dan si Jiro sama si Shiori itu kan literally memang udah saling suka dan memang sudah terdevelop dari awal mereka kecil gitu ya istilahnya. Jadi jelas banget Akari sama Jiro itu kayak di belakang banget gitu ya. Maksudnya couple itu kayak di belakang banget dan Jiro sama Shiori itu di depan. Nah, apa namanya? Dengan banyaknya screen time di antara Akari sama Jiro itu bisa dibilang kayak mendevelop, bisa bilang perasaannya Akari, mendevelop kayak hubungannya mereka dan lain-lainnya tadi. Dan ya akhirnya membuat pasangan Akari Jiro itu menjadi apa namanya, menjadi lebih apa ya, menjadi lebih setara gitu ya dengan Akari Shiori gitu loh. Jadi apa namanya, secara apa ya, secara kedekatan gitu, secara kedekatan dan apa namanya, apa sih bahasanya ya, secara hubungannya gitu ya, kehangatan hubungannya gitu di antara Akari apa tuh namanya, Akari Shiori sama Akari Jiro sama Jiro Shiori kayak gitu ya, apa kayak intinya kayak gitu dah. Nah terus apa namanya, untuk Minami sendiri tadi ya, si Minami sendiri kayaknya tadi kata-katanya adalah kan dia denger ceritanya si Shiori gitu ya, curhatnya Shiori. Seperti dia tuh kayak punya seseorang yang mungkin dulu tuh dia pernah suka dan akhirnya dia tuh berakhir menyesal. Tadi dia bilang sendiri kan, katanya lebih baik kamu mengatakannya atau apa gitu, jangan berakhir menyesal seperti diriku. Dia bilang kayak gitu. Soalnya tadi gue baca subtitle itu kayak seperti diriku gitu atau apa tadi, gue lupa. Bisa gue salah juga, mungkin kayak gitu. Jadi sepertinya Minami ini dia itu sebenarnya apa ya, dia tuh memang kayak orang yang baik aja gitu, orang yang memang literally kayak orang populer aja gitu ya. Ya mungkin dia tuh pernah suka sama seseorang, nah kita masih belum tahu siapa, mungkin nanti bakal muncul kalau memang ada gitu ya. Dan apa namanya ya, mungkin seperti itulah mungkin nanti ya. Tapi ya intinya kayak gitu. Apalagi tadi ya, ya mungkin cuma kegilaan daripada temannya si Jiro gitu ya yang literally pengen apa tuh namanya, pengen dapat ciuman tidak langsung daripada si siapa namanya, Shiori gitu ya, makanya dia mau nyium si Jiro. Ada kocak banget semua ya, pokoknya emang udah aneh, udah terlalu apa ya, udah stres aja emang si ini. Dan sama ya, sama Mei-chan tadi ya, Mei-chan kayaknya gua fix, Iko ngerasa entah kenapa fix bahwa si Mei-chan itu suka sama Shiori, tapi bukan mungkin masih ada beberapa hal ya gitu, kayak misalkan kayak Mei-chan itu suka dalam hal mungkin pertama ya kemungkinan besar adalah cinta, bener-bener cinta gitu. Jadi ya karena dia sudah modern gitu ya, cewek suka sama cewek ya no problem gitu kan. Terus apa namanya, mungkin dalam hal itu juga, tapi bisa jadi dalam hal kayak misalkan si Shiori ini kayak terlalu fokus ke si Jiro, jadi kayak apa namanya, ngebuat cemburu gitu ya si siapa namanya, si Mei-chan sendiri gitu ya. Jadi kayak temen, sebagai teman, tapi kayak ya literally kayak misalkan lu kayak ngobrolin tentang pacaran di tongkrongan gitu kan, pasti kan jadi kayak agak awkward gitu ya. Nah itu mungkin kayak begitu, jadi kayak perasaan kayak begitu mungkin si Mei-chan, gak tahu juga gitu kan. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja untuk episode ke-8 dari Fufu Ijo Koibito Biman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya, episode ke-9 kayak gitu. Oke, segitu ya, terima kasih. Bye.